Shalom. Saya berapa hari ini saya coba merenungkan masalah kehidupan manusia. Dulu saya pernah katakan begini, karakter jelek, hidup jelek. Karakter bagus, hidup bagus. Jadi manusia itu ditentukan oleh sifat dan karakter yang ada di dalam dirinya. Nah, karakter itu berasal, sifat manusia itu berasal dari hati manusia. Nah, hati manusia itu merupakan sebuah pusat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu pusatnya itu adalah di hati. Bagaimana hati kita, demikianlah hidup kita. Oke, hari ini saya akan bicara masalah hati manusia. Saya berharap sekalian ini terbuka, karena ini berbicara masalah kejujuran, bicara untuk kita mau terbuka, rendah hati. Ya. Hati manusia, isinya atau kualitasnya atau jenisnya itu tergantung dari apa. Ya. Jadi gini, hati manusia saat lahir ke dunia itu diawali, ya, bayi ya lahir. Di awal itu sebagian besar tuh masih bersih hatinya. Tetapi tetap ada yang namanya sifat atau karakter bawaan dari ortu maupun nenek moyang kita. Itulah namanya dosa keturunan ya, dosa manusia sejak lahir. Artinya ada dosa yang berasal dari dosa keturunan yang nempel di dalam gen manusia itu sendiri. Itulah namanya hati manusia. Nah, makanya orang tua itu harus bisa melihat atau menilai sifat karakter daripada anaknya sendiri. Kalau kita mengatakan ada sifat jelek atau kekurangan daripada anak kita, kita tahu kekurangannya, maka orang tua itu harus bisa mendidik, harus bisa mengatur, mengontrol, agar sifat daripada anaknya itu bisa dikendalikan. Sebab kalau tidak, anak itu akan dikuasai oleh dosa itu. Dikuasai. Dan sifat jelek itu akan mendominasi kehidupannya. Dan itu akan menjadi jalannya setan untuk selalu bekerja di kehidupan anak itu. Dan membuat anak itu akan hidupnya selalu bermasalah. Jadi gini, manusia waktu awal itu masih bersih. Anak itu masih kecil atau masih bayi itu bersih. Tetapi ada namanya sifat keturunan, ada namanya dosa keturunan. Nah, itulah yang harus kita orang tua itu harus tahu. Dan bagaimana caranya kita itu mendidik, bisa mendidik anak supaya anak itu bisa dikontrol di dalam emosinya. Ya, ada yang namanya emosi mudah marah, ada emosinya manja, ada emosinya pengennya itu apapun yang dimauin harus diturutin gitu ya. Ada yang namanya penuh dengan minder, kemarahan dan sebagainya. Itu memang ada di dalam diri manusia. Nah, orang tua, makanya dulu kan saya pernah nanya, yang dulu saya katakan pernah baca bagaimana seseorang bapak menulis bagaimana kehidupan dia, bagaimana dia harus berjuang dan sebagainya untuk bisa menghidupi keluarganya. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, ketika saya baca ini kelihatannya hampir seluruh manusia itu seperti itu, sebagian besar. Terus langsung di dalam hati saya dia bicara begini, itulah sebabnya Rudi, kalau orang tua tidak mempersiapkan anaknya
dari kecil. Itu anak ketika dia sudah dewasa, sudah menikah, dia akan mengalami pergumulan demi pergumulan untuk hidupnya supaya bertahan hidup. Karena harus ngurusin KPR, bayar KPR dan sebagainya. Itu karena orang tuanya tidak mempersiapkan dengan benar. Dan itulah yang mayoritas terjadi, dan itu pun juga terjadi di saya. Papa saya tidak mempersiapkan diri saya. Saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tetapi saya harus belajar sendiri, saya harus berubah sendiri. Itulah yang membuat saya mengalami struggle. Walaupun menikah, saya harus sendiri mengalami kesusahan. Karena tidak bersiapkan. Nah, saya akhirnya mengerti isi hati kita. Nah, saya baca lagi. Mengerti isi hati kita, kita akan membuat kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Ketika kita tahu apa yang ada di dalam hati kita, maka kalau kita mau jujur, keadaan hati kita nih, kalau kita mau jujur, demikianlah keadaan saya sekarang. Itu akibat daripada isi hati kita. Itu akibat dari diri kita, dari kualitas hati kita. Kalau kita mau jujur, itulah kita. Nah, tetapi banyak orang tidak mengerti, tidak mengetahui isi dan kualitas hatinya, dan menganggap semua apa yang dia alami itu adalah sebuah takdir, sebuah nasib yang harus diterima. Mau tidak mau, gua mengalami kayak begini ya, ini nasib gua ada seperti ini. Sangat jarang sekali manusia itu mencoba mencari tahu. Isi hatinya, hatinya itu yang harus berubah. Sifatnya itu yang harus berubah. Tapi kecenderungan manusia itu akan selalu menyalahkan orang tua, situasi, kondisi, istri, suami, bos, dan sebagainya. Jadi sangat sedikit sekali orang ketika mengerti bahwa ini nasibnya hanya bisa berubah kalau dia berubah. Karena memang pengajaran hal seperti ini atau di dalam dunia pun, di dalam agama lain pun bahwa yang harus berubah itu adalah hati, itu sangat sedikit sekali diajarkan. Saya sebetulnya mau bicara masalah yang perkataan yang kemarin saya ajarkan dalam beberapa minggu ini. Tapi ini saya stop karena saya mulai ke minggu ini saya berpikir, maksudnya merenungkan hal ini. Bahwa hati kita seharusnya kita harus menyadari yang membuat hidup kita ini kayak begini itu sebetulnya akibat kualitas atau isi hati kita. Demikianlah hidup kita. Ini saya mencoba untuk kita ini merenungkan, untuk melihat bahwa memang sebetulnya kalau kita mau berusaha mencari tahu keadaan hati kita, kualitas hati kita, isi hati kita, kita terbuat dari apa, kita mau cari tahu, kita bisa berubah. Loh, apa dasarnya? Amsal 4 ayat 23. Oh, saya lupa. Amsal 4 ayat 23. Ya. Yang firman Tuhan sangat seringkali saya pernah ngomongkan. Jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di dalam bahasa BMK-nya, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu nentuin jalan hidupmu, ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang. Jalan hidupmu ditentukan oleh hati. Nah, arti kata waspada itu adalah sikap berhati-hati, sikap berjaga-jaga, siaga terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman. Kata ini menekankan kesiapan atau ketepatan waktu dalam menghadapi situasi yang berisiko atau malah memanfaatkan peluang. Waspada artinya adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Hatimu harus diperhatikan. Karena dari situlah kehidupanmu kelihatan, terpancar tuh kelihatan. Itulah dirimu, itulah yang menentukan jalanmu. Hatimu ini yang nentuin. Makanya firman katakan, jadi Salomo katakan, perhatikan. Lihat hatimu. Lihat. Karena itulah dirimu sendiri. Dirimu ya begitu karena hatimu memang seperti itu. Jadi kalau sifat kita mudah nangis, mudah yang namanya mengeluh, hati kita itu penuh dengan ketakutan. Demikian juga kalau kita mudah marah, hati kita itu penuh dengan kemarahan. Kalau hati kita itu khawatir, itu karena kalau kita mudah khawatir, itu karena hati kita khawatir. Jadi bagaimana kualitas hati kita, itu akan menentukan hidup kita. Hidup kita baik, bahagia, atau susah, itu karena hati kita yang bertentangan sama Tuhan. Nah, kalau sudah bertentangan, ya sudah. Kau tidak menemukan yang namanya jawaban atau perubahan. Karena dikuasai sama setan di situ. Matius 15 ayat 19 sampai 20. Matius 15 ayat 19 sampai 20. Ini yang Tuhan ngomong ya kepada murid-muridnya dalam satu hari. Dia berbicara, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan dibasuh tidak menajiskan orang. Di dalam Alkitab, kata namanya najis itu dalam bahasa Ibrani, tame, Yunani, aut, atau hartos, itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak suci, yang bisa menghalangi seseorang untuk menghadap Tuhan. Jadi dari hati itu timbul segala pikiran jahat, segala kemarahan, segala kesedihan, segala sesuatu yang jahat itu muncul dari hati kita. Itulah yang najiskan. Itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah untuk mencurahkan berkatnya, pertolongannya. Itu permasalahannya.
Nah, sebetulnya saya ingin bicara begini. Nanti kalian mendoakan satu sama lain. Jadi kalian ada berdua, kamu ungkapkan isi hati kamu, atau dari teman kamu ini yang menyatakan kamu tuh sifatnya begini. Untuk kalian mengeluarkan, melepaskan yang najis itu. Entah itu macam-macam. Kalian mudah yang namanya, di sini tuh ada yang namanya Kristen yoyo. Ada yang namanya bebal. Bebal tuh orang yang gak ngerti-ngerti. Keras kepala. Kalau Kristen yoyo itu ada Kristen yang gak stabil. Itu ada di hati. Itu yang menajiskan, itu yang harus dikeluarin. Itu harus dikeluarin. Kenapa? Kalau itu nggak dikeluarin, dirimu akan selalu seperti itu terus. Akhirnya, kalian nggak bisa menikmati apapun yang Tuhan sudah sediakan. Ingat dulu yang saya kasih perumpamaan. Ketika seseorang, saya ada di atas, saya lagi naik gitu kan, untuk bisa mengangkat kalian. Tetapi ketika saya mau angkat, kalau kalian memberatkan diri, saya di sini, terus kamu ngeberatin diri, saya ngangkat kan susah kan? Karena kamu memberatkan diri kan. Jadi ketika saya mau ngangkat, berat. Karena kamu menarik diri kamu, bukan majuin diri. Ngerti ya? Kalau begini kan kamu gravitasi, kamu mencoba untuk ngikutin gravitasi bumi. Tetapi ketika kamu mencodongkan dirimu dan mencoba mengangkat dirimu, artinya apa? Kamu pengen mau maju. Tetapi kalau kamu memberatkan diri, mau tetap ikut dunia, tidak mau jujur, tidak mau mengakui memang gua ada yang gak benar, itu akan sulit untuk kamu maju naik ke atas. Nah, tujuan saya adalah supaya kalian itu mengalami yang namanya kebahagiaan, janji Tuhan. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang Tuhan mau ingin berikan, itu harus kamu peroleh. Dan itulah tujuan saya, supaya keyakinan kamu tuh semakin naik. Tetapi ada penghalang di hati kita yang harus dibereskan terlebih dahulu. Untuk kalian tuh benar-benar free. Tidak ada setan yang mengikat di hati kamu, yang mengatur tingkah, sifat, segala macam. Sebab selama itu menguasai hatimu, tindakanmu seperti itu. Dan itu yang membuat kamu tuh repot, tidak bisa bertambah. Nah, keinginan saya adalah yang Tuhan taruh. Sebetulnya tadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah perlu? Terus apalagi kita dapat zaman kudus nih. Tetap Rudi. Jadi bukan maunya saya berani ngomong gini. Lukas 6, 43 sampai 45. Lukas 6. 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Betul kan? Pohon yang baik pasti buahnya manis. Nggak mungkin nggak yang tidak baik, atau yang asam. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara
dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari otaknya, dari hati. Dari buahnya lah kamu dikenal. Kamu melihat saya bukan di mimbar. Kamu melihat saya ketika di keseharian. Ketika saya punya masalah. Ketika ada sesuatu, kamu akan menilai saya. Dari buahnya lah kamu akan lihat saya. Dan kamu melihat saya tuh, kita banyak ini udah puluhan tahun kenal saya. Kamu melihat sifat karakter saya seperti apa. Dari mulut diucapkan itu meluap dari hati. Ketika ada masalah, bang, apakah saya mengeluarkan mulut yang kasar, marah-marah, mencak, atau saya menyatakan, istilah ketika ada masalah saya ngomong, aduh gimana saya nggak ada duitnya, saya lagi susah nih, saya lagi begini. Disitulah kualitas hati saya terlihat. Siapakah saya sebenarnya adalah terlihat di dalam keseharian dan ketika ada masalah. Pohon dikenal pada buahnya. Buah dalam hidup kita tidak bisa diumpetin. Orang selalu pasti menilai apakah buahmu manis atau pahit atau asam. Orang-orang dekat yang kenal, yang lebih banyak tahu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena manusia cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Padahal apa yang dialaminya itu berasal dari hatinya. Buah kehidupannya itu akibat dari pohon atau hati yang jelek. Dan banyak menganggap itu adalah nasib mereka, itu adalah memang sifat gua, itu memang bawaan dari lahir, dan sebagainya. Kecenderungan manusia, mereka selalu akan menyalahkan situasi, keadaan orang lain atau apapun untuk membenarkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi di hidupnya, itu bukan salah dia. Maka itu jarang sekali manusia mau mengkoreksi dirinya atau hatinya untuk mencari tahu sebab akibat daripada apa yang dialaminya. Suka atau tidak suka, sebetulnya kalau kita mau jujur, itu gara-gara hati kita. Dulu kenapa saya susah? Karena hati saya diuang. Semakin engkau kuatin, semakin susah hidupmu. Terus kenapa manusia itu selalu mencari kambing hitam?
Karena begini, manusia itu punya sistem mempertahankan diri dari segala sesuatu yang jahat atau yang mau mencobai dia, atau memproteksi dirinya dari serangan. Sehingga manusia akan berusaha untuk menjaga dirinya dari segala sesuatu yang mencoba menyakiti hatinya, atau yang coba menegur dirinya. Singkatnya, manusia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Dia lebih baik, dia lebih suka cari kambing hitamnya. Kenapa gue ngomong begini sama lo? Kenapa gue ngalamin begini? Karena begini, gini. Jadi cari kambing hitam untuk apa yang terjadi dalam hidupnya. Orang seperti ini gak bisa berkembang hidupnya. Itu adalah orang yang sombong. Lawan sombong apa? Rendah hati. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk seseorang untuk mau menyelidiki dirinya. Apakah dia salah atau benar? Butuh kerendahan hati. Dan problemnya, Tuhan butuh orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Ternyata orang rendah hati Tuhan cari, Tuhan bimbing. Mazmur 25 ayat 9. Begini. Ia, yaitu Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang sombong, yang merasa diri benar, rendah hati. Apa sih artinya rendah hati? Arti dari rendah hati adalah tidak sombong. Artinya masih menyadari bahwa dirinya masih ada kekurangan. Artinya adalah sebuah sikap rendah adalah sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri atau ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidaklah mengangkuh atau tidak menjadi sombong. Karena dia sadar bahwa dia masih ada kekurangan, karena dia masih manusia. Orang rendah hati tidak mau ditegur. Diomongin, ngamuk. Orang rendah hati tidak menganggap dirinya itu lebih. Tetapi dia bersikap sederhana apa adanya dan mau menerima setiap teguran, ataupun mau tetap belajar. Tetap belajar dan tidak merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih canggih, lebih berhikmat, lebih berohani, lebih powerful, lebih berkarunia, dan sebagainya. Tetapi orang yang mau terima teguran dan mau belajar, kemarin minggu lalu saya tanya sama Tuhan, kasih tahu saya dong. Ini saya tulis. Kalau kalian mau, kamu coba sendiri masing-masing. Apa sih kekuranganku yang harus diperbaiki? Kan saya punya otak, saya punya pikiran.
Saya pikir ini. Saya langsung di iPad saya langsung tulis apa yang keluar di hati saya tulis. Nggak ada mikirin dulu, nggak ada analisa atau dipikirkan, nggak perlu. Saya langsung ketik, begini. Oke, nomor 1. Nomor 2, ini kamu tuh kurangnya begini. Oke, nomor 3. Ketika saya baca semuanya, nah, betul. Saya masih manusia. Saya tahu masih ada sesuatu yang saya harus perbaiki. Ini bicara keseharian saya sih. Yang saya maksud begini. Kalau kita menganggap bahwa kita butuh yang namanya diperbaiki, jujur. Bahwa kita mau, yang tadi yang kita nyanyi, Allah itu tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Kitanya harus berubah. Jadi kitanya lah yang harus mau ditegur, mau dikasih tahu, tidak bikin benteng, tapi kita mau menerima setiap teguran, setiap apapun yang orang tuh berbicara kepada nasihat lah atau apapun juga. Saya tahu ada sisinya yang bebal, tapi minimal kalian harus bisa mau menerima. Bukan mempunyai benteng, membentengin diri sendiri. Saya tahu kita manusia mempunyai yang namanya sistem mempertahankan diri. Itu untuk orang-orang sombong. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang mau terbuka. Jagalah hatimu baik-baik. Hatimu harus diperhatikan benar-benar. Karena dari situlah kelihatan hidupmu. Hidupmu kayak apa ya begitu dari hati. Pertanyaan adalah ketika disodorkan, nih hati lu kayak begini, kita mau terima enggak? Nah itu butuh yang namanya keterbukaan atau kita mau menginginkan. Tadi saya ngomong Tuhan, kekurangan saya apa? Langsung dijawab, nggak ada istilah nunggu sejam, 2 jam, 3 jam atau besokannya. Karena saya nanyanya memang benar-benar. Langsung saya ketik semuanya. Ketika saya ketik semuanya selesai, saya baca lagi. Ini yang saya benar. Saya cuma hanya mengatakan benar. Ini yang saya harus perbaiki. Kalau kamu mau menjadi orang, jadi gini. Kenapa sih katakan? Karena Tuhan. Coba Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Inilah ganjaran atau upah bagi orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan. Kita sombong. Gak ada namanya kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tapi justru upah orang yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan upahnya, kekayaan, dihormati, dan kehidupan. Apa kehidupan? Bukan kematian. Bukan kesusahan. Tuh, orang yang rendah hati. Jadi orang yang mau ditegur. Amin. Tuhan ingin kita hari ini mendoakan satu sama lain.
satu persatu. Nanti ada 2 orang atau 3 orang ya. Kamu bisa menyatakan gini, oke, lo kenal gue udah berapa tahun? Lo lihat gue apa sih kekurangannya? Lo tahu sifat gue? Lo ngomongin dah. Sorry ya, saya paksa begini. Ini bukan maunya saya. Tapi kalian harus terbuka, bukan menghakimi, karena tujuannya bukan untuk menghakimi. Tujuannya adalah kita ini, hatinya itu diambil yang jahatnya, supaya kamu berubah. Ini yang Tuhan minta. Jadi supaya kita itu mulai menyadari bahwa memang kalau hati kita nggak diubahkan, nggak dilepaskan dari yang jahat, yang najis itu, hidup kamu nggak bisa berubah-ubah. Kamu nggak dapat, kamu nggak diberkat-berkati, kamu yang susah. Tapi caranya Tuhan hari ini, ada orang lain tumpangin tangan kamu, kamu omongin, kamu akui, orang itu yang doain kamu. Dan kalau kalian sungguh-sungguh, Tuhan bisa lepaskan itu semua jika tidak mengikat kamu. Kalau udah tidak mengikat, free, itu Allah gampang sekali kerjanya. Benar, Allah itu luar biasa. Dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia pengen berkati kita. Dia pengen ngasih. Tapi dia butuh kitanya. Dia butuh hati kita. Untuk kita percaya sama dia. Kita punya kepercayaan. Apapun masalah hidup kita itu nggak ada. Semuanya Tuhan mampu bisa beresin. Tuhan tuh pengen memberkati kita. Tuhan tuh pengen mau memberi. Itu hatinya pengen banget. Itu kerinduan. Saya aja istilah gini, terhadap anak saya, walaupun anak saya sudah kerja, saya tuh pengen untuk berkati dia. Saya pengen memberi sesuatu kepada mereka. Bahkan kemarin saya ngomong gini, saya pengen, nanti kan saya Desember kan saya ke sana. Saya ngumpul di sana di Taiwan. Saya pengen memberikan hadiah Natal. Mereka nggak minta, tapi saya ingin memberi. Itu adalah kerinduan hati seorang bapak. Jadi Allah ingin memberikan apapun yang kita mau. Tuh ada hamba Tuhan bilang, itu kurang ajar kita sama Tuhan. Masa minta-minta bahkan memerintahkan Tuhan. Hamba Tuhan itu melihat posisinya sebagai hamba. Ngerti hamba? Kuli. Loh kita hamba Tuhan, betul. Tetapi kita punya posisi sebagai anak. Lihat posisimu. Kalau posisi sebagai hamba Allah itu namanya kita sedang melayani Tuhan. Hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita melihat posisi kita sebagai anak, siapa sih? N.
Kamu kalau minta sama mama atau papa, kamu minta aja nggak? Kamu minta channel ya, tas ya? Ketika anak-anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, apakah itu sebuah perintah? Papi mau mainan itu. Papi mau itu. Apa itu sebuah perintah? Problemnya hamba Tuhan itu tidak menempati posisi sebagai anak Allah. Saya memposisikan diri saya sebagai anaknya Allah. Jadi ketika saya meminta, saya minta. Kalau kalian mau jadi posisi sebagai hamba, ya sudah, sok silakan seperti itu. Tapi saya nggak mau. Karena firman mengatakan, apa yang Bapa punya, anak punya. Bapak punya harta di surga. Bapak punya yang namanya kesehatan. Dia punya segala sesuatu. Anak saya punya. Jadi bagaimana kita ngerti akan hal ini, itulah yang akan menambah kualitas hidup kita. Semakin kita percaya posisi kita sebagai anak Allah, semakin kita diberkatin. Problemnya, pendeta hamba Tuhan tidak mengajarkan posisi sebagai anak Allah. Kalian mau minta, minta aja. Nanti minggu depan saya ajarin ya. Karena memang itu posisi kita sebagai anak Allah, bukan posisi kita sebagai hamba. Bahkan Tuhan ngomong, seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Gak ngerti, karena dia gak punya yang namanya sebuah hubungan. Tetapi aku menyebut engkau sahabat, karena engkau telah diberitahukan terlebih dahulu. Apa yang telah aku dengar dari Allah Bapa, engkau tuh udah tahu. Jadi ada sebuah hubungan antara yang namanya si hamba dengan sahabat, itu beda hubungan dengan Allahnya. Jadi ambillah posisi sebagai anak Allah. Amin. Engkau mau minta, minta aja. Enggak usah dengerin hamba Tuhan yang lain, karena posisinya beda. Mereka mengajarkan posisi yang gak enak. Ambil posisi sebagai anak. Kau punya anak kayak apa? Perhatikan, mereka tuh minta-minta aja. Bahkan gak peduli bapaknya punya duit atau enggak. Dia gak peduli, pokoknya minta-minta aja. Karena memang seperti itu hak seorang anak. Mau dibilang apa, itu haknya dia gitu loh. Itu hubungan. Jadi Allah menginginkan kita minta. Justru dia bilang, gua nih punya banyak. Lu gak minta-minta, gimana sih lu susah? Gua pengen lu punya mobil. Lu gak minta sih. Lu gak percaya sih gua mampu bisa kirimin orang lain kok. Buat kasih lu duit kayak, gua kasih orderan. Lu gak minta, lu gak percaya sih. Coba lu percaya, gua bukain. Emangnya susah apa ngebukain untuk memberkatimu? Mudah. Tetapi kita enggak percaya. Kita berpikir Tuhan itu susah ngasih duit ke kita. Kita berpikir Tuhan itu apakah mau ya dengerin saya. Karena saya masih begini, saya belum jadi pelayan Tuhan, saya belum melakukan ini, belum melakukan itu. Tuhan gak butuh itu, Tuhan gak butuh sogokan. Tuhan minta, lu percaya, itu aja. Itu aja. Sekarang pertanyaan saya, ketika orang buta, orang kusta pada waktu itu, apakah mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan? Apakah mereka kemudian bertobat dulu, Tuhan dosa saya, ampuni dosa saya dulu? Tetapi Tuhan lihat, engkau percaya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan tidak minta.
Lu harus lakuin ini, lakuin itu, supaya doamu kejawab. Kagak, Tuhan cuman bilang, percaya. Karena imanmu, karena perkataanmu, terjadilah. Amin. Butuh iman kita. Nah, iman itu bicara di hati. Hati yang salah, iman keyakinan ketutup. Karena hatinya lebih besar daripada iman keyakinannya. Jadi kekhawatiran atau sifat jelek itu menghalangi. Nah, hari ini kita belajar. Ya, kita akan ini terlebih dahulu. Kita perjamuan kudus dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Prinsipnya hari ini, Tuhan menginginkan kita ngerti. Saya rangkumin sedikit. Kehidupan manusia itu ditentukan oleh sifat dan karakter dalam diri manusia, dan hati adalah pusatnya. Maka Tuhan katakan, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di dalam diri kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus berhati-hati, kita harus perhatikan hati kita. Dan kalau kita mau jujur, bagaimana hati kita, demikianlah kehidupan kita. Hati kita jelek, hidup kita jelek, itu otomatis. Karena dari buahnya lah kamu akan dikenal. Karena yang diucapkan mulut yang meluap dari hati, itulah yang muncul di dalam diri kita. Kita tidak bisa pakai topeng selama mungkin, nggak bisa. Demikian dengan saya bisa pakai topeng di mimbar, tetapi dalam keseharian tidak bisa pakai topeng. Pasti ketika ada sesuatu, omongan saya apa yang muncul? Nggak mungkin orang pakai topeng, topengnya tiba-tiba copot sendiri. Betul nggak? Dari situlah kalau kita mau jujur, buah kehidupan kita seperti apa. Dan Tuhan membutuhkan orang yang mau rendah hati, yaitu orang yang mau menerima teguran, mau tetap belajar, tidak merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih berohani, lebih berkarunia, ya lebih macam-macam deh ya. Tetapi Tuhan mencari orang, kenapa? Dia mau ngajarin orang yang rendah hati. Upahnya kita rendah hati. Apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Mau rendah hati. Jadi ntar kalau ditegur, jangan marah-marah. Mau? Oke ya, musik. Demikianlah firman Tuhan. Amin.